أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشأنه وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده داعيا إلى رضوانه. Ma'asyiral muslimin, akang-akang teteh yang Allah muliakan, mungkin di antara kita yang sudah pernah mendengar tentang cerita 4 pemuda yang bermimpi di depan Ka'bah. Maksudnya bermimpi di sini bukan berarti mereka tidur kemudian mimpi di depan Ka'bah, bukan seperti itu. Tapi mereka ini mengucapkan mimpi-mimpinya apa yang mereka inginkan di masa depan kelak. Yang pertama dari pemuda tersebut adalah seorang sahabat yang sangat ternama dan dia dikenal sebagai salah satu dari 7 ulama fikih yang paling mumpuni di zamannya, yaitu adalah Urwah bin Zubair. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar bin Khattab. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair, yaitu masih saudara dari Urwah bin Zubair. Yang keempat adalah Abdul Malik bin Marwan. Berawal dari doa-doa para pemuda sahabat Nabi yang soleh ini, keadaan kaum muslimin bisa berubah begitu dengan drastisnya. Yang dimana selang beberapa waktu lamanya kita saksikan bahwasannya ternyata doa-doa yang mereka lantunkan di depan Ka'bah itu ternyata mulai dirasa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dirasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Urwah bin Zubair, beliau radhiyallahu anhu berdoa agar dijadikan orang yang berilmu dan faham tentang ilmu agama. Pada akhirnya beliau dijadikan oleh Allah sebagai orang yang paling berilmu di antara para sahabat yang lain yang hidup di zamannya, yang ketika itu memang sudah banyak para sahabat yang telah meninggal. Kemudian yang kedua ada Abdullah bin Zubair, yaitu saudara dari Urwah bin Zubair, yang dimana dia bermimpi atau memiliki keinginan agar ia menjadi seorang pemimpin Hijaz. Ada yang tahu Hijaz? Hijaz di zaman Rasulullah SAW itu hanya kota Makkah, Madinah, dan juga Taif, dan juga termasuknya adalah Jeddah. Hanya 4 wilayah itu, kalau tidak salah. Dan orang yang ketiga, yaitu adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia bermimpi dengan mimpi yang hampir sama seperti halnya Abdullah bin Zubair, akan tetapi bedanya yaitu dari skala yang ia inginkan. Kalau Abdullah bin Zubair bermimpi atau memiliki keinginan agar bisa menjadi seorang pemimpin Hijaz, akan tetapi Abdul Malik bin Marwan berdoa kepada Allah agar dijadikan seorang pemimpin kaum muslimin. Dan yang terakhir, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tidak meminta apa-apa kepada Allah kecuali hanya surganya Allah. Luar biasa. Nah, di antara 4 orang ini Allah tampakkan kepada mereka hasil dari doa-doanya ketika mereka masih hidup. Urwah bin Zubair berhasil menjadi seorang ahli ilmu di zamannya. Dan Abdullah bin Zubair juga Allah tampakkan apa yang ia inginkan. Akhirnya Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah kaum muslimin setelah Muawiyah bin Yazid. Karena ketika itu sempat terjadi kekosongan kekuasaan di antara kaum muslimin. Oleh sebab itu, Abdullah bin Zubair pun mengangkat dirinya, dan juga karena banyak di antara para sahabat yang memilih beliau agar beliau dijadikan sebagai seorang pemimpin, sehingga beliau pun menjadi pemimpin yang menguasai Hijaz, yaitu Mekah, Madinah. Padahal pada saat itu yang berkuasa adalah dinasti Bani Umayyah. Kok bisa? Ya, karena sekali lagi ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum yang memang ketika
orang yang lebih tua darinya, bisa jadi ayahnya atau kakaknya meninggal, maka kekuasaan itu akan diwariskan kepada anak-anaknya. Dan Abdullah bin Zubair, kemudian para sahabat yang ada di Mekah dan yang ada di Madinah itu tidak setuju bahwasannya kekuasaan itu tidak bisa diwariskan. Dia harus dipilih oleh rakyat secara syura. Siapa yang terbanyak memilihnya? Sehingga pada masa tersebut masyarakat kota Hijaz atau daerah Hijaz itu lebih banyak memilih Abdullah bin Zubair. Sedangkan Bani Umayyah ketika itu pendukungnya hanya ada di wilayah Syam saja, yaitu wilayah-wilayah penaklukan kaum muslimin. Mendengar hal tersebut, kepemerintahan yang ada di Syam itu tidak suka. Sehingga khalifah yang ada, yaitu Abdul Malik bin Marwan, teman sebayanya Abdullah bin Zubair, memerintahkan salah seorang jenderalnya yang bernama siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang kenal? Al-Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Dan cerita pembantaian itulah dimulai saat ini. Jadi Al-Hajjaj adalah seorang yang sangat pendek, disebutkan oleh Az-Zahabi. Dia pendek gitu. Terus bermuka tidak seperti halnya orang-orang Arab yang lain. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebutkan mukanya ini jelek. Pendek, jelek gitu kan. Tapi dia memiliki kelebihan yang Allah berikan kepadanya, yaitu tidak pernah salah dalam mengucapkan kalimat Arab. Jadi kalau orang Arab ketika ngobrol itu masih ada suka salahnya pengucapan. Kayak misalkan orang Mesir, karena lahjah ya, logat. Kalau ayam itu kan dajjaj, bener nggak? Kalau orang Mesir nyebutnya apa? Dagag, dagag, dagag. Karena susah mereka nyebut huruf ja. Nah Al-Hajjaj walaupun dia hidup di zaman yang sudah memang tercampur baur antara orang Arab dan dengan orang asing, dia nggak pernah salah dalam mengucapkan kalimat Arab satupun. Makanya dia termasuk ulama atau pemerintah atau pemimpin yang paling fasih di zamannya. Ketika dia khutbah, nggak ada yang bisa ngalahin Hajjaj. Dan ketika dia menyampaikan suatu perintah dari khalifah, semuanya akan diam dan takut mendengarnya. Karena apa? Karena dia termasuk salah seorang pemimpin yang sangat bengis dan kejam. Tapi di balik itu, ternyata Al-Hajjaj merupakan seorang penghafal Al-Quran. Dan jasanya sangat besar terhadap Al-Quran. Apa? Antum tahu titik-titik yang ada di Al-Quran? Titik-titik. Huruf ta itu ada titiknya. Huruf ja itu ada titiknya. Terus huruf ya ada titiknya dan lain-lain. Pokoknya titik-titik yang ada di mushaf zaman sekarang itu karena jasa seorang Al-Hajjaj bin Abi Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi pada zaman tersebut hidup dua orang yang sangat luar biasa dalam masalah bahasa Arab. Salah satunya adalah Hajjaj dan yang kedua adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Mungkin antum kenal siapa Abul Aswad Ad-Du'ali? Siapa? Wah, belajar sama Ustaz Zaat, belajar apa nih? Ya, nanti dicari lagi siapa itu Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Jadi intinya pada saat kepemerintahan Abdul Malik bin Marwan ini, Al-Hajjaj diutus oleh Abdul Malik bin Marwan menuju kota Hijaz untuk mendapatkan baiat dari masyarakat kota Hijaz. Nah, berangkatlah Al-Hajjaj ke kota Madinah dan sesampainya di Madinah, para masyarakat yang ada di Madinah langsung takut dan takluk kepada Al-Hajjaj. Karena sudah tahu, sudah terkenal Al-Hajjaj itu walaupun ahli Al-Quran, yang para ulama menyebutkan hafalannya itu sangat mutkin. Sangat mutkin banget. Ahli bahasa hafalannya sangat mutkin. Tapi dia punya kekurangan yaitu sangat kejam dan bengis. Kenapa masyarakat Madinah tahu? Karena pada suatu ketika gubernur Irak atau gubernur Syam itu pernah diganti oleh Abdul Malik bin Marwan. Kenapa digantinya? Karena pemerintahnya ketika itu rajin beribadah tapi tidak memikirkan
tentang kesejahteraan rakyatnya, sehingga diganti oleh orang yang lain. Tapi ternyata masih ada pengikut-pengikutnya yang tidak mau mengikuti pemimpin yang baru, sehingga Abdul Malik bin Marwan pun menyuruh Al-Hajjaj untuk datang ke Syam atau Irak agar pengikut-pengikut yang masih membelot ini untuk bisa mengikuti pemimpin yang baru. Sehingga Al-Hajjaj bilang kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut, aku datang ke tempat ini tadinya bawa 2 pedang. Yang pertama adalah Saifur Rahmah, yaitu pedang kasih sayang, dan yang kedua adalah pedang kebengisan. Tapi aku lupa ternyata pedang Saifur Rahmah telah terjatuh di jalan. Tinggal tersisa pedang kebengisanku. Aku melihat kepala-kepalamu ini di sini semuanya telah ranum seperti halnya buah-buah yang ada di pepohonan, siap untuk saya tebas. Mendengar perkataan tersebut, masyarakat Irak dan juga Syam pada ketakutan. Gitu. Karena sudah terkenal. Dan sebelumnya juga pernah kejadian pengikut-pengikut yang masih membelot itu rumahnya dibakar, kemudian orang-orang yang membelot ini dicambuk di hadapan masyarakat banyak. Sehingga mulai terkenal Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika pergi ke Madinah, maka dari itu masyarakatnya pun langsung takluk kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Akan tetapi ketika beliau ingin menaklukkan kota Mekah untuk mengambil baiatnya, bukan menaklukkan, untuk mengambil baiat kepada Abdullah bin Zubair dan juga masyarakat yang ada di kota Mekah, ternyata orang-orang yang ada di Mekah pada menolak. Sehingga terjadilah pengepungan kota Mekah, yang dimana di sana sangat terkenal sekali Al-Hajjaj ibn Yusuf menggunakan ketapel yang sangat besar. Tahu ketapel yang sangat besar? Kalau di film-film itu pakai batu yang sangat besar untuk dilemparkan ke suatu tempat. Nah, dari luar kota Mekah dilakukan pengepungan dan dilemparkanlah batu-batu besar melalui ketapel-ketapel yang besar ini. Sehingga di sanalah Ka'bah mulai terkena serangan. Jadi ada bagian-bagiannya yang hancur. Sehingga Abdullah bin Umar yang berada di kota Mekah mengirimi surat kepada Al-Hajjaj, wahai Al-Hajjaj, aku adalah Abdullah bin Umar, bertakwalah kepada Allah agar engkau bisa memberhentikan apa yang kau lakukan terhadap kota Mekah. Karena sekarang ini bulan haram, karena sekarang ini dan di sini merupakan tempat yang haram, maksudnya tanah yang dilarang untuk orang berperang, dan juga bulan haram, bulan yang dilarang orang-orang untuk melakukan perang, dan juga di tempat inilah banyak orang yang sedang melakukan ibadah. Mendengar perkataan tersebut, Al-Hajjaj pun, bukan perkataan, mendapatkan surat tersebut pun, Al-Hajjaj ibn Yusuf berhenti dalam melakukan serangannya. Dan ini yang menjadikan dalil kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasannya Al-Hajjaj ibn Yusuf ketika mengepung kota Mekah itu tidak sengaja apa? Menghancurkan Ka'bah atau memporak-porandakan Ka'bah. Nah, seperti itu. Jadi intinya bukan di situ. Nah, ketika Abdullah bin Zubair mendapatkan serangan seperti itu, beliau berpikir tentang bagaimana masyarakat Mekah ini bisa selamat dari serangannya Al-Hajjaj. Oleh karena itu Abdullah bin Zubair pun menyerah setelah dikepung beberapa lama. Dan akhirnya Abdullah bin Zubair pun diapain sama Al-Hajjaj? Seorang sahabat loh. Diapain sama Al-Hajjaj? Al-Hajjaj ini tabi'in kalau nggak salah. Dia disalib. Jadi Abdullah bin Zubair yang ketika itu posisinya sebagai seorang sahabat dan lebih tua daripada Al-Hajjaj itu disalib. Karena apa? Dianggap sebagai orang yang tidak patuh kepada pemerintah resmi yang ada di Syam. Padahal kalau kita lihat, ketika itu memang tidak ada masyarakat Hijaz yang membaiat Bani Umayyah. Kenapa? Karena wala dan bara mereka kepada pemimpin yang ada di Hijaz, yaitu Abdullah bin Zubair. Sehingga beberapa ulama tarikh menyebutkan setelah terjadi kekosongan setelah Muawiyah bin Yazid meninggal, maka khalifah yang diutamakan oleh kaum muslimin adalah Abdullah bin Zubair. Tapi yang namanya kekuasaan, orang udah tamak, tidak mengenal itu sahabat, tidak mengenal itu yang namanya anak cucu dari keturunan sahabat yang hidup di zaman tersebut, sehingga
Al-Hajjaj pun mensalib Abdullah bin Az-Zubair. Setelah disalib, dipotong kepalanya dan dikirimkan kepala Abdullah bin Zubair kepada siapa? Abdul Malik bin Marwan. Nah, melihat peristiwa tersebut, ibu dari Abdullah bin Zubair siapa? Asma binti Abu Bakar. Terkenal kan Asma? Orang yang membantu Rasulullah SAW dalam hijrahnya ke kota Madinah. Anak dari Abu Bakar As-Siddiq, saudara dari Aisyah radhiyallahu anha, itu bilang kepada Al-Hajjaj, laqad afsadta dunyahu walakin huwa qad afsada akhirataka. Jadi ini perkataan yang sangat terkenal ya, ketika Al-Hajjaj bertanya, wahai ummah apa kabar, wahai ibu kaum muslimin apa kabar. Jadi Al-Hajjaj ini habis ngebunuh anaknya yaitu Abdullah bin Zubair, basa-basi kepada Asma binti Abu Bakar. Wahai Asma, gimana kabarnya, bagaimana? Ini tadi sebelum Zubair meninggal, dia menyampaikan wasiat kepadaku agar aku bisa menunaikan segala hajatmu. Apa jawaban Asma binti Abu Bakar? Saya bukan ibumu, saya bukan siapa-siapa kamu, saya hanyalah seorang ibu dari orang yang kamu salib. Kemudian ketika ditanya apa hajatmu, apa yang dijawab oleh Asma binti Abu Bakar? Saya nggak punya hajat apa-apa. Yang saya inginkan adalah menghentikanmu dalam melakukan kefajiran di sini. Maksudnya kerusakan di bumi Allah, yaitu di kota Mekah. Sehingga dia pun mengingat sabda Rasulullah SAW, yaitu Asma ya, mengingat sabda Rasulullah SAW, saya khruju min thaqifin kadzabun wa mubirun. Jadi nanti akan keluar dari golongan kabilah Thaqif yang berasal dari Taif. Jadi Al-Hajjaj ini orang Taif. Pertama, dia yang berdusta, yaitu mengaku-ngaku sebagai utusan Allah, dan dia telah meninggal, kita telah melihatnya, kata Asma. Itu siapa? Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Dan yang terakhir sisa satu orang yang belum kami lihat, yaitu Al-Mubir. Mubir itu adalah dia yang berbuat zalim dan semena-mena kepada rakyatnya, yaitu engkau wahai Hajjaj, dibilangin gitu. Oh ternyata ini sabda Rasulullah, engkau wahai Hajjaj katanya. Mendengar perkataan tersebut, ya udah, Al-Hajjaj yang namanya hatinya sudah tertutup gitu ya, bodo amat gitu kan. Akhirnya pergilah dari kota Mekah, sehingga Al-Hajjaj pun berhasil mendapatkan baiat dari orang-orang yang ada di Mekah. Melihat peristiwa tersebut, justru kaum muslimin yang tadinya ingin patuh kepada Bani Umayyah malah menjadi benci kepada Bani Umayyah karena memaksakan baiat yang seharusnya yang resmi adalah kepada Abdullah bin Zubair, tapi ternyata mereka memaksakan baiat agar terjadi pada golongan atau pada nasab Bani Umayyah itu sendiri. Tapi ada suatu cerita yang sangat mungkin kita bisa ambil hikmahnya juga dari Al-Hajjaj ini, yaitu ketika dia telah menjadi seorang gubernur Irak ya, dia menziarahi kota Madinah. Waktu itu keadaannya dalam keadaan bulan haji, yaitu seperti bulan Zulhijjah nanti yang akan kita hadapi ini sebentar lagi. Dia ingin melaksanakan haji. Kemudian dia bertemu dengan salah seorang perawi hadis yang bernama Sa'id bin al-Musayyib. Sebelum pertemuan dia yang kedua ini, ternyata dia pernah bertemu pertama kali ketika dia belum menjadi apa-apa. Ya, ketika Al-Hajjaj belum jadi apa-apa, belum punya kekuasaan, belum punya suatu hal yang dikenal. Jadi Al-Hajjaj datang ke kota Madinah, sama waktu itu juga mau haji. Datang ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah di sana. Kemudian dia sholat di Masjid Nabawi, dan di sampingnya ternyata seorang sahabat yang bernama Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib melihat Al-Hajjaj ketika sholat, kan sholat bareng, berjamaah gitu. Al-Hajjaj ini ketika sholat selalu mendahului imam. Imam belum takbir, dia udah takbir duluan. Imam belum ruku, dia udah ruku duluan. Nah, itu penyakit. Masih ada di zaman sekarang orang yang seperti itu. Misalkan imam berhenti sebentar dalam membaca ayat. Ada yang mengira bahwasannya imam telah selesai dalam rokaatnya sehingga dia siap-siap untuk ruku. Padahal belum. Nah, Al-Hajjaj itu tipe orang yang kayak gitu. Dulu, waktu sebelum dia menjadi seorang pemimpin yang besar.
Sehingga Sa'id bin al-Musayyib melihat hal tersebut, geram, lagi sholat nih, lagi sholat gitu. Selesai sholat, Sa'id bin al-Musayyib berkata kepada Al-Hajjaj, wahai fulan, waktu itu nggak kenal, kenapa engkau sholat seperti halnya pencuri dan juga pengkhianat? Engkau seakan-akan takut. Kalau tadi aku bukan keadaannya dalam keadaan sholat, aku akan ambilkan sendalku ini yang ada di sampingku, kemudian aku pukulkan kepada mukamu. Itu kata Sa'id bin al-Musayyib melihat perlakuan Hajjaj ketika sholat. Aneh. Apa yang dilakukan Al-Hajjaj? Hare-hare, gitu. Selesai sholat pergi, gitu. Nggak tahu kemana. Nggak ngomong, nggak apa. Pergi aja. Nah, ketika kedatangannya yang kedua ke kota Madinah, dia juga bertemu dengan Sa'id bin al-Musayyib. Tapi keadaannya sudah berbeda. Al-Hajjaj sudah menjadi jenderal yang sangat besar, bahkan katanya sudah menjadi gubernur di Irak. Nah, ketika ziarah Hajjaj yang kedua ini, dia melihat Sa'id bin al-Musayyib sedang ngisi kajian kayak gini gitu kan, sedang ngisi kajian gitu, menyampaikan tentang hadis Rasulullah SAW, dan Al-Hajjaj pun masuk ke Masjid Nabawi, nggak sengaja lihat Sa'id bin al-Musayyib lagi. Wah, ada fulan nih. Akhirnya Al-Hajjaj ikut kajiannya, duduk. Kemudian berdiri sampai bilang, anta. Al-Hajjaj berdiri menyebutkan sambil nunjuk-nunjuk ke Sa'id bin Musayyib, ente, aneh masih ingat nih, ente sahibul kalimat, engkau pernah mengatakan satu hal kepadaku, katanya. Wah, orang-orang yang ada di situ kaget, karena perkataan apa yang pernah diucapkan oleh Sa'id bin Musayyib kepada Al-Hajjaj kan? Nah, padahal waktu itu Al-Hajjaj udah terkenal dengan kebengisannya. Wah, Sa'id bin Musayyib udah siap-siap aja nih. Waduh, dibunuh nih. Waduh, dibantai nih gitu kan. Pikiran orang-orang kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak. Sa'id bin Musayyib berdiri, bahkan menaruhkan tangannya di dada Al-Hajjaj. Dihampiri Al-Hajjaj oleh Sa'id bin Musayyib. Pup, gitu. Dipegang dadanya. Iya, saya. Ada apa? Kata Al-Hajjaj, ya alhamdulillah, jazakallahu ank. Jadi terima kasih, semoga Allah membalasmu karena nasihatmu waktu itu, waktu dulu gitu ya. Jadi ketika sholat aku selalu teringat dengan perkataanmu. Jadi motivasi buat Hajjaj untuk belajar sholat yang benar gitu. Dan terima kasih kepada Anda sekali lagi. Setiap saya sholat saya selalu teringat dengan apa yang kau ucapkan mengenai sendal yang akan engkau pukulkan ke mukaku. Itu yang selalu diingat oleh Al-Hajjaj. Nah, mendengar perkataan tersebut pun orang-orang yang hadir di majelis pada kaget, dan setelah mengatakan hal tadi, Al-Hajjaj pun langsung pergi tanpa melakukan pembantaian di sana. Nah, jadi kawan-kawan atau akang-akang teteh-teteh yang Allah muliakan, dari cerita Al-Hajjaj ini sebenarnya para ulama juga berbeda pendapat ya. Di satu sisi memang Al-Hajjaj ini adalah seorang yang sangat bengis dan juga kejam, akan tetapi kalau kita lihat tentang bagaimana bengis dan kejamnya, itu yang dia bunuh, yang dia binasakan itu bukan orang-orang yang beriman rata-rata ya, kecuali memang peristiwa yang ada di kota Mekah, karena memang ini merupakan perintah murni dari Abdul Malik bin Marwan. Karena sebelum membunuh Abdullah bin Zubair, Al-Hajjaj sempat mengirimi surat kepada Abdul Malik bin Marwan, wahai khalifah, ini apa yang harus saya lakukan kepada Abdullah bin Zubair? Ternyata jawaban Abdul Malik bin Marwan, bunuh Abdullah bin Zubair. Ya, sebagai bawahan, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, sehingga banyak juga kejadian-kejadian yang lain. Memang pada hakikatnya dia tidak membunuh orang-orang beriman, bahkan tidak berkeinginan ingin membunuh sahabat. Akan tetapi dia ingin membinasakan orang-orang yang memang telah lalai, orang-orang yang telah tidak mau taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Seperti itu. Akan tetapi juga banyak ya di antara para ahli sejarah yang mengatakan bahwasannya kita nggak berhak untuk bisa mengambil ibrah dari kisah Hajjaj ini karena dipenuhi dengan kekejaman. Padahal tidak seperti itu. Walaupun Al-Hajjaj merupakan pemimpin yang sangat bengis dan juga kejam, ya kita lihat tentang bagaimana jasanya kepada kaum muslimin. Ya, selain tadi pemberian titik kepada huruf-huruf di dalam Al-Quran, tentunya ada hal lain yang dia lakukan, yaitu membangun suatu kota yang ada di Irak yang bernama Wasit,
Nah, itu atas jasa Al-Hajjaj. Kemudian ada jasa-jasa yang lainnya, itu seperti halnya penaklukan India. Antum tahu India? Syahrul Khan. Nah, itu atas jasa Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi penaklukannya kepada benua tersebut itu atas jasa Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang hanya dari pandangan seorang ulama saja atau seorang ahli sejarah saja, tapi kita lihat juga tentang bagaimana jasa-jasa Al-Hajjaj kepada kaum muslimin. Kita harus insaf. Memang dia punya kejelekan, dia punya kekurangan, yaitu keras terhadap orang yang berbuat maksiat, keras terhadap orang yang melanggar peraturan, ya. Ya kalau kita lihat kan dari kisahnya, berarti apa ya, banyak orang yang melanggar peraturan, orang yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan sehingga dia bantai gitu. Jadi nggak dikasih peringatan dulu, tapi langsung dibantai. Tapi memang begitulah peristiwa yang ada di zaman tersebut. Jadi zaman ini merupakan zaman fitnah, ya, di zaman Al-Hajjaj, dan bahkan Rasulullah SAW telah sampaikan, dan Anda juga mungkin pernah sampaikan kepada antum ketika sampai pada hadis yang kedua 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, tentang bagaimana kondisi Irak, tentang bagaimana kondisi Basrah, yang dimana orang-orangnya itu merupakan orang-orang yang tidak loyal, orang-orang yang suka membelot. Bahkan dari zaman Hussein ketika meninggal, bahkan ketika di zaman Ali ketika dipanggil untuk datang ke Kufah, ternyata mereka tidak membantu Ali sama sekali. Sehingga Pak Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fitnah ini akan dimulai dari sana, itu dari Basrah, dari Kufah, dari timur. Nah, para sahabat ya memang sudah pada siaga, sudah siap-siap. Dan bahkan ketika zaman ini pun, ketika zaman di mana fitnah sudah mulai tersebar, ya, dari Qadariyah, Jabariyah dan yang lainnya, makanya Al-Hajjaj hidup di zaman seperti ini merupakan salah satu sosok yang dibutuhkan. Walaupun badannya kecil, walaupun mukanya jelek, tapi ketika dia ngomong orang-orang pada takut. Dan ternyata memang ampuh gitu. Irak yang tadinya suka membelot, yang suka mengancam Syam, suka mengancam Palestina dan sekitarnya, itu ketika Al-Hajjaj dijadikan gubernur di Irak tidak ada satupun kerusuhan yang pernah terjadi. Luar biasa. Lalikul lima kom makal, di setiap perkataan itu ada tempatnya, dan di setiap kelakuan itu pasti ada tempatnya juga. Nggak di setiap tempat dia berbuat kekejian, ya, kecuali memang atas perintah orang-orang yang memerintahkannya. Ya, jadi sekali lagi, sebenarnya inti dari ya kultum pagi ini adalah anak ingin menyampaikan tentang bagaimana kehidupan Al-Hajjaj, bukan kehidupan 4 pemuda yang di awal tadi, karena itu hanya pembuka saja, yang dimana mungkin antum sebagainya udah ketahui. Jadi Al-Hajjaj, ya, walaupun memang dia seorang penghafal Al-Quran yang sudah lancar dalam bacaannya, yang sudah lancar dalam hafalannya, tapi ternyata punya kekurangan. Dan anak yakin setiap antum pun ada yang seperti itu. Ya, ada yang mungkin dilancarkan oleh Allah dalam hafalannya, tapi ternyata masih ada yang suka lalai gitu kan. Itu wajar, manusiawi. Dan juga ada yang memang masih diberikan cobaan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran, diberikan kesabaran oleh Allah dalam menghafal Al-Quran, tapi ternyata dia punya akhlak yang sangat bagus. Ya kita nggak tahu seperti apa. Ya kita lihat sisi baiknya saja, gitu kan. Jangan sampai karena kejelekan, karena keburukan salah satu hal yang pernah seseorang perbuat, sehingga kita pun bisa membutakan tentang bagaimana kebaikan-kebaikan mereka. Seperti halnya dinasti Utsmaniyah, itu tentu banyak sekali jasa yang telah mereka perbuat bagi kaum muslimin. Dan juga tentu bagi orang Arab sendiri, dinasti Utsmaniyah itu tidak layak untuk menguasai dunia di zaman tersebut. Karena apa? Ya, ahli sejarah juga punya kacamata berbeda tentang pandangannya terhadap dinasti tersebut. Intinya dari cerita ini kita harus insaf, kita harus adil dalam menilai sesuatu, pakai 2 mata kita, jangan hanya satu saja. Jadi kita harus bisa melihat tentang kebaikan orang, kita harus bisa melihat tentang bagaimana kebaikan-kebaikan yang pernah orang lakukan kepada diri kita. Bahkan seorang Az-Zahabi itu adalah seorang tabi'in yang telah banyak menulis buku-buku yang sangat terkenal seperti halnya Siyar A'lam An-Nubala, biografi seluruh sahabat-sahabat yang terkenal dan juga tabi'in dia tulis.
padahal jumlahnya ribuan. Ini Adz-Dzahabi. Nah, ketika sampai pada cerita tentang Al-Hajjaj, dia menyebutkan bahwasanya memang saya benci kepada Al-Hajjaj. Saya ini nggak ridho dengan apa yang dia lakukan kepada kaum muslimin di zaman tersebut. Tapi benci, tapi ketidakridhoan saya kepada Al-Hajjaj ini merupakan atas dasar bahwasannya saya ini memiliki keimanan. Dan saya benci dia bukan atas dasar tanpa hal apapun, kecuali bahwasannya saya benci karena Allah. Jadi ketika Al-Hajjaj bermaksiat, maka saya benci. Tapi ketika Al-Hajjaj tidak bermaksiat, itu dalam ketaatan kepada Allah, maka saya tidak benci. Begitu pula lah kita seharusnya marah karena Allah, benci karena Allah, cinta pun karena Allah. Aku qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.